Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Ijuh Priyadi Bertutur, channel yang penuh dengan makna kehidupan. Jangan lupa untuk subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, kita doakan masuk surga, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah ketika sang istri salah sasaran, kisah kelam Abu Nawas. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Abu Nawas memiliki kebiasaan pulang larut malam yang sangat mengesalkan bagi istrinya. Merasa Abu Nawas sudah terlalu berlebihan, sang istri merasa cemburu dan berencana memberikan hukuman padanya agar belajar dari kesalahan. Ia pun merencanakan sebuah lelukon untuk mengajarinya pelajaran. Suatu malam, ketika Abu Nawas belum pulang ke rumah, sang istri menunggu dengan memegang tongkat pemukul, siap menjebak suaminya dengan berpura-pura mengira dia sebagai pencuri dan memukulnya. Waktu terus berlalu tanpa kehadiran Abu Nawas. Sang istri yang sudah sangat mengantuk tiba-tiba terkejut oleh suara di luar jendela rumah. Tanpa berpikir panjang, ia mengira itu adalah Abu Nawas yang akhirnya pulang. Dengan sigap, ia mendekati jendela dan bersiap untuk memukul. Di rumah yang gelap karena lentera dimatikan, sang istri melihat seseorang masuk melalui jendela. Tanpa ragu, ia langsung melancarkan serangan dengan tongkat pemukulnya. Karena gelap, sang istri mengira bahwa orang itu adalah Abu Nawas dan terus memukulinya hingga orang tersebut jatuh tak berdaya memohon ampun. Ampun, ampun, ujar orang tersebut. Istri Abu Nawas yang kaget menyadari bahwa itu bukan suaminya yang baru pulang, melainkan seorang pencuri. Ia segera menyalah-tafsirkan situasi dan mulai berteriak meminta pertolongan. Pencuri, pencuri, tolong, tolong, teriaknya. Warga sekitar terbangun dan berhamburan menuju rumah Abu Nawas. Mereka melihat sang pencuri yang sudah terkapar tak berdaya dipukuli oleh istri Abu Nawas dan langsung meringkusnya. Maaf, saya tidak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Ini karena saya keliru, kata istri Abu Nawas kepada warga. Keliru bagaimana? Tanya warga. Tadi ia masuk melalui jendela, saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya, makanya langsung saya gebok. Jelas istri Abu Nawas. Tak lama kemudian Abu Nawas pulang. Ia kaget melihat kerumunan orang di rumahnya dan berlari mendekat. Setelah mendengar penjelasan, wajahnya yang awalnya pucat berubah menjadi senyum lega. Untung saja aku pulang lebih telat lagi, kalau tidak aku yang akan mengalami seperti ini, kata Abu Nawas bersyukur. Dari kisah tersebut, ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik. Komunikasi yang baik, penting untuk selalu berkomunikasi dengan baik dan jelas, terutama dalam situasi yang mungkin membingungkan atau berpotensi berbahaya. Jika istri Abu Nawas lebih berkomunikasi dengan suaminya tentang ketidakhadirannya, mungkin kejadian tersebut bisa dihindari. 2. Tindakan tanpa pertimbangan. Ketika kita bertindak tanpa pertimbangan yang matang, bisa berujung pada kesalahpahaman atau bahkan cedera fisik, seperti yang dialami oleh pencuri dalam kisah ini. 3. Penerimaan dan belajar dari kesalahan. Sang istri menyadari kesalahannya dan dengan cepat meminta maaf kepada orang yang salah dipukulnya. Ini menunjukkan pentingnya menerima kesalahan dan belajar dari situasi yang tidak diinginkan. 4. Kewaspadaan dan keberanian dalam menghadapi bahaya. Meskipun keliru, sikap waspada dan keberanian istri Abu Nawas dalam menghadapi orang yang masuk ke rumahnya menunjukkan pentingnya kewaspadaan terhadap kejahatan dan bahaya. Syukur atas keberuntungan. Abu Nawas bersyukur bahwa dia pulang lebih telat karena jika tidak, dia yang mungkin menjadi korban pemukulan istri yang keliru mengira dia sebagai pencuri. Ini mengajarkan kita untuk bersyukur atas keberuntungan yang mungkin kita tidak sadari. Gitu ceritanya, kisah ketika sang istri salah sasaran, kisah kelam Abu Nawas. Sampai jumpa di cerita-cerita Abu Nawas selanjutnya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.